Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 25 dengan tema orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Fakaifa mongko kepriye tingkahe idza rajama'nahum tatkalane ngumpulake sapa ingsun Allah ing aladina liyaumin ing dalam dina la raiba kang ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalam yaum. Wa wufiyat lan den bayari sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan ma ing walese barang ngamal kasabat kang lakoni apa nafsin ing ma wahum lan utawi manungsa iku layut lamuna ora ten kaniaya sapa manungsa. Ayat 25. Dalam ayat ini menerangkan, yaitu ayat ini membantah dan membatalkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi pada yang lalu, untuk membantah dan membatalkan. Jadi ayat ini tersusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bagaimanakah fakaifa? Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Bentuk kalimat pertanyaan, bagaimanakah keadaan orang Yahudi bila mana hari kiamat yang tidak diragukan lagi itu telah datang. Bagaimana hari kiamat yang tidak diragukan itu telah datang. Jadi bentuk kalimat seperti itu menggambarkan, menjelaskan bagaimana kebenaran, yaitu kehebatan huru-hara, menggambarkan kehebatan huru-hara yang terjadi di hari itu, hari kiamat. Itu juga menggambarkan bagaimana tentang siksa besar yang akan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi. Ya, hakikatnya ya kepada siapa saja yang ingkar pada ayat Allah, yang menentang ayat-ayat Allah. Mereka akan jatuh kepada jurang penderitaan. Di situ tak akan ada jalan untuk menyelamatkan diri, tidak ada jalannya. Sesungguhnya anggapan orang Yahudi sesungguhnya ini sebenarnya bahwa dirinya akan dapat lepas dengan mudah dari azab itu adalah angan-angan kosong, khayalan belaka, bayangan-bayangan belaka, kosong, lamunan, ngelamun orang Jawa. Pada hari yang dahsyat, hari kiamat, orang akan melihat dengan jelas apa yang telah dikerjakannya. Baru saja kita itu merekam
untuk video. Itu saja tulisan sudah ada, apa yang kita ucapkan tulisan ada. Nah, itu baru di dunia. Jadi pada hari yang dahsyat itu, hari kiamat, orang akan melihat dengan jelas apa yang telah dikerjakannya. Baik atau buruk akan dihadapkan kepada mereka. Catatan lengkap, dokumen lengkap. Kemudian segala amal perbuatan akan dibalas dengan kebahagiaan jika amal itu baik. Mudah-mudahan kita begitu, amal kita oleh Allah yang baik-baik dibalas dengan kebahagiaan. Atau dengan kesengsaraan apabila amal itu buruk. Kan adil. Tidak ada hak istimewa yang dapat diberikan kepada pemeluk suatu agama tertentu. Jawab ini, bantah dengan ini. Dan golongan tertentu. Jadi tidak pula suatu bangsa mendapat keistimewaan. Atau bangsa-bangsa lainnya sekalipun mereka menamakan dirinya dengan Sa'bullah al-Mukhtar, walaupun dia mempunyai gelar rakyat Allah yang terpilih. Sa'bullah al-Mukhtar itu rakyat Allah yang terpilih, atau anak Allah umpamanya, Ibnullah. Itu kan gelar-gelar kesombongan, khayal-khayal tadi. Pembalasan pada hari kiamat itu sesuai dengan baik buruknya iktikad, keyakinan yang terkandung dalam hati, dan sesuai pula dengan baik buruknya amal perbuatan yang telah dilakukan. Ini adil, Allah adil, sangat adil. Pada hari itu akan terdapat keadilan yang sempurna, bahkan sangat sempurna. Jadi tidak akan dikurang sedikit pun balasan terhadap suatu perbuatan, dan tidak pula akan ditambah. Yang menjadi pertimbangan pada hari itu ialah ini, yang menjadi pertimbangan pada hari kiamat itu ialah keimanan seseorang, keimanan kita, dan pengaruh iman itu terhadap amal perbuatannya. Dan pengaruh iman itu terhadap amal perbuatan kita sewaktu di dunia. Jadi dunia itu tempat menanam. Kalau dia tidak beriman, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka, plung langsung. Karena apa? Karena amal-amalnya yang buruk itu. Nah, jika atau apabila imannya tidak sampai rusak karena diimbangi dengan amal soleh, amal yang baik, atau seimbang antara yang baik dengan yang buruk umpamanya, maka dia orang itu mendapat balasan sesuai dengan derajat dan kadarnya masing-masing. Ya, itu adil Allah. Allah sangat adil. Kesimpulan nomor 1. Orang Yahudi menolak keputusan kitab mereka sendiri. Itu kitab Taurat. Kitab-kitab sendiri ditolak-tolak sendiri. Apabila sesuatu hukum di dalam kitab Taurat itu kok bertentangan dengan kepentingan dan keinginan pribadinya, kok nggak cocok ini, memberatkan ini nggak cocok, saya tolak saja. 2, keyakinan mereka, keyakinan orang Yahudi, ya tidak Yahudi saja, ya siapa saja, bahwa mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali dalam jangka waktu terbatas, contohnya 40 hari. Karena punya otak pikiran seperti ini menyebabkan mereka orang Yahudi dan siapapun itu berani menentang hukum agama. Lah, besok neraka cuma sementara dikit aja, akhirnya berbuat jahat di dunia. Siapapun ini, cuma di sini orang Yahudi pelakunya. Ya, jadi ya yang menirukan ya termasuk generasinya Yahudi seperti itu, meremehkan. 3, manusia pada hari kiamat sama di hadapan Allah. Bener ini.
manusia pada hari kiamat sama di hadapan Allah. Maksudnya sama, tidak ada yang diistimewakan. Dan tidak ada pula yang dikurangi pahalanya. Kecuali dengan iman dan amal soleh. Jadi modalnya setiap manusia pada kita sendiri adalah iman dan amal soleh. Memang itu. Jadi nggak main-main. Kita hidup di dunia ini nggak main-main ini. Harus perlu ibadah, teliti, keikhlasan, kemurnian, tauhid kepada Allah itu benar-benar dipraktekkan. Setiap saat terus sampai hari kiamat. Belajar terus, jangan ragu. Niat ingsun kuat, semangat supaya berhasil mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.